kesempatan ini, kami akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama masa magang di STIE Semarang. Kegiatan pertama yang kami ikuti adalah orientasi atau pengenalan lingkungan perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan pada awal masa magang sebagai langkah awal untuk memahami struktur dan sistem kerja di perpustakaan. Pada tahap ini, kami diperkenalkan pada beberapa hal penting, di antaranya yang pertama ada struktur organisasi perpustakaan, termasuk siapa saja staf dan pustakawan yang bertugas beserta peran masing-masing. Nah, yang kedua, pembagian ruang dan fungsi di lingkungan perpustakaan, seperti ruang pelayanan, sirkulasi, ruang baca, ruang referensi, serta ruang kerja staf. Kami juga dikenalkan pada koleksi-koleksi yang tersedia, baik dalam bentuk cetak seperti buku teks, jurnal, skripsi, maupun koleksi digital. Selain itu, kami mendapat penjelasan mengenai aturan dan tata tertib perpustakaan, baik untuk pemustaka maupun untuk staf internal. Melalui orientasi ini, kami memperoleh pemahaman awal yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas magang sampai akhir. Kami juga mulai memahami bagaimana peran perpustakaan dalam melayani kebutuhan informasi pengguna secara profesional dan efisien. Setelah mengikuti orientasi, pada hari kedua kegiatan magang kami lanjutkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan literasi informasi perpustakaan, khususnya dalam proses bidding koleksi skripsi. Nah, bidding itu sendiri adalah proses seleksi dan penyusutan koleksi yang dianggap sudah tidak relevan, usang, atau jarang diakses. Dalam konteks ini, saya membantu proses bidding terhadap koleksi skripsi lama yang sudah tidak lagi aktif dipergunakan. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan dalam kegiatan ini antara lain yang pertama itu melakukan identifikasi terhadap skripsi lama, khususnya yang terbit sebelum tahun-tahun tertentu atau yang kondisinya sudah tidak layak tampil di rak utama. Yang kedua, membantu dalam proses pendataan dan pemindahan koleksi skripsi tersebut. Yang ketiga, koleksi yang sudah diseleksi kemudian dipindahkan ke gudang penyimpanan dengan tetap mengikuti sistem penataan yang terstruktur agar tetap mudah dilacak bila diperlukan. Nah, kegiatan ini sangat penting dalam manajemen koleksi perpustakaan karena dapat membantu menjaga efisiensi ruang, meningkatkan aksesibilitas koleksi yang lebih relevan, serta memastikan koleksi tetap terorganisir dengan baik. Selain itu, saya juga belajar mengenai pentingnya kebijakan pemeliharaan dan pengembangan koleksi sebagai bagian dari layanan literasi informasi yang strategis di perpustakaan. Pada hari ketiga, kami juga terlibat dalam kegiatan sistem layanan perpustakaan yang mencakup beberapa aktivitas penting. Yang pertama, stop opname laporan KKU tahun 2023. Pada tahap ini, kami membantu proses stop opname, yaitu pemeriksaan fisik dan pencocokan data laporan kuliah kerja usaha atau KKU tahun 2023 yang ada di rak dengan data yang tercatat dalam sistem atau daftar manual. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua laporan itu tercatat dengan benar, tidak ada yang hilang, rusak, maupun salah penempatan. Dari sini kami belajar pentingnya akurasi dan penelitian dalam manajemen koleksi perpustakaan. Yang kedua, bidding koleksi KKU ke gudang. Bidding koleksi KKU ke gudang ini sama seperti pada proses hari sebelumnya dengan koleksi skripsi. Kami juga membantu melakukan bidding terhadap koleksi laporan KKU yang sudah lama atau jarang diakses. Koleksi yang sudah diseleksi ini kemudian dipindahkan ke gudang penyimpanan dengan sistem penataan yang tetap memperhatikan aspek kemudahan untuk pencarian di kemudian hari. Yang ketiga, pelayanan pengumpulan skripsi. Selain kegiatan teknis, kami juga berpartisipasi dalam layanan kepada pemustaka, khususnya penerimaan skripsi dari mahasiswa yang telah lulus. Dalam proses ini, kami membantu menerima, mencatat, maupun mengarahkan mahasiswa terkait prosedur pengumpulan skripsi, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Kegiatan ini membuka wawasan kami terhadap bagaimana pelayanan di perpustakaan itu tidak hanya berkaitan dengan buku, tetapi juga berkaitan erat dengan layanan akademik dan administrasi kampus. Pada hari keempat, kegiatan kami selanjutnya selama masa magang adalah berpartisipasi
dalam layanan sirkulasi perpustakaan. Kegiatan ini merupakan bagian inti dari pelayanan perpustakaan karena langsung berhubungan dengan pengolahan koleksi dan interaksi dengan pemustaka. Pada kegiatan ini, kami terlibat dalam dua jenis aktivitas utama. Yang pertama yaitu pengolahan koleksi buku baru. Pengolahan koleksi buku baru ini, dalam pengolahan buku baru ini, kami melakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu melepas segel buku. Sebagai tahap awal sebelum buku diolah secara administrasi, administrasi. Yang kedua, penyetempelan buku dengan mencantumkan cap institusi sebagai tanda kepemilikan perpustakaan. Yang ketiga, inventarisasi, yaitu mencatat data buku ke dalam buku induk atau sistem untuk mendapatkan nomor inventaris atau inventaris. Yang keempat yaitu katalogisasi, yaitu membuat deskripsi bibliografi buku berdasarkan standar tertentu seperti judul, pengarang, subjek, dan sebagainya. Yang kelima, klasifikasi, yaitu menentukan nomor klasifikasi berdasarkan sistem DDC atau Dewey Decimal Classification agar buku dapat dikelompokkan sesuai subjek dan mudah ditemukan di rak. Proses ini memberikan kami wawasan penting tentang bagaimana informasi diorganisasi secara sistematis agar mudah diakses oleh pengguna. Kedua, pelayanan pemustaka. Selain pengolahan teknis, kami juga terlibat langsung dalam pelayanan kepada pemustaka, khususnya dalam yang pertama, pengambilan foto wisudawan, yaitu mendokumentasikan mahasiswa yang hendak mengikuti wisuda sebagai bagian dari administrasi perpustakaan. Yang kedua, pemberian plakat wisuda, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan simbolis dari perpustakaan kepada lulusan sebagai bentuk apresiasi. Kegiatan ini mengajarkan kami pentingnya pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat dalam menciptakan pengalaman pengguna yang positif di perpustakaan. Selanjutnya pada hari kelima yaitu kami masih melakukan kegiatan di bagian layanan rujukan atau referensi. Layanan ini merupakan salah satu layanan inti dalam perpustakaan akademik yang menyediakan sumber-sumber informasi untuk menunjang kebutuhan peneliti dan akademik perpustakaan seperti buku, referensi, kamus, dan ensiklopedia dan karya ilmiah lainnya. Dalam kegiatan ini, saya kembali terlibat dalam proses pengolahan koleksi buku baru dengan tahapan yang sama seperti yang dilakukan pada bagian layanan sirkulasi. Jadi ada beberapa kegiatan utama. Jadi meliputi yang pertama yaitu ada melepas segel buku sebagai tahapan awal. Jadi penyiapan fisik koleksi. Dan yang kedua ada penyetempelan buku untuk memberi identitas buku, menandai bahwa buku tersebut adalah milik perpustakaan. Dan yang ketiga yaitu ada inventarisasi, yaitu mencatat detail koleksi ke dalam daftar induk agar tercatat resmi dalam sistem perpustakaan. Dan yang keempat yaitu ada katalogisasi, yaitu menginput data bahwa buku secara sistematis berdasarkan elemen bibliografi seperti judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Dan yang kelima yaitu ada klasifikasi, dan klasifikasi ini menentukan nomor klasifikasi sesuai dengan subjek berdasarkan sistem klasifikasi perpustakaan, misalnya dengan DDC, agar koleksi dapat disusun dan diakses dengan mudah. Meskipun tahapan pengelolaan teknis hampir serupa dengan layanan sirkulasi, perbedaan terletak pada jenis koleksi dan penggunaannya. Buku referensi umumnya tidak dipinjamkan, namun digunakan langsung di tempat karena sifatnya yang menjadi sumber acuan utama. Jadi kegiatan ini memperluas wawasan saya dan tentu tentang bagaimana koleksi referensi diperlakukan secara khusus dan menunjukkan pentingnya keakuratan dalam pengolahan data untuk mendukung kebutuhan akademik penggunaannya. Jadi pada hari ke-6 kegiatan yang kami lakukan selama magang adalah di bagian sistem informasi perpustakaan yang menggunakan sistem otomasi berbasis open source yaitu SLIM atau nama panjangnya yaitu Senayan Library Management System. Dalam kegiatan ini saya belajar dan langsung terlibat dalam proses-proses teknis yang berhubungan dengan digitalisasi dan manajemen koleksi. Yaitu yang pertama ada
memberi cover buku di Slims yang mengunggah gambar sampul buku ke dalam entry bibliografi di Slim agar tampilan katalog online menjadi lebih informatif dan menarik secara visual bagi pemustaka. Dan yang kedua yaitu ada sistem barcode. Jadi pada Slim saya membantu dalam pembuatan barcode yang nantinya digunakan sebagai identitas unik setiap koleksi. Barcode ini berfungsi untuk mempercepat proses sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian serta memudahkan pelacakan koleksi. Dan yang ketiga yaitu ada cetak dan penempelan barcode setelah barcode selesai dibuat. Saya mencetak dan menempelnya pada masing-masing koleksi buku sesuai dengan standar posisi dan penempatannya agar dapat terbaca oleh scanner secara optimal. Kegiatan ini memberi saya pengalaman langsung dalam penerapan teknologi informasi di perpustakaan modern. Saya juga belajar bagaimana sistem informasi seperti Slims tidak hanya memudahkan pekerjaan pemustakawan, tetapi juga meningkatkan efisiensi layanan bagi pemustaka. Selanjutnya pada hari ke-7, kami juga mengikuti kegiatan di bidang manajemen koleksi perpustakaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa koleksi perpustakaan senantiasa relevan, terawat, dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Beberapa aktivitas yang kami lakukan di hari tersebut, yang pertama yaitu menata dan menyusun ulang koleksi di rak agar sesuai dengan nomor klasifikasi dan memudahkan akses pengguna. Yang kedua, membantu dalam evaluasi koleksi, yaitu meninjau kondisi fisik, tingkat keterpakaian, serta kesesuaian isi koleksi dengan kebutuhan akademik saat ini. Yang ketiga, berpartisipasi dalam penyusunan laporan koleksi, seperti laporan jumlah buku berdasarkan subjek, kemudian jumlah koleksi baru, dan data koleksi yang telah di-wedding. Yang keempat, yakni mengamati dan memahami alur kerja dalam pengembangan koleksi, termasuk pengadaan dan seleksi bahan pustaka. Kegiatan ini sangat memperkaya wawasan kami mengenai pentingnya siklus hidup koleksi perpustakaan, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, hingga penyusutan. Kami menyadari bahwa pengelolaan koleksi bukan sekedar menata buku, tetapi mencerminkan strategi informasi yang mendukung kegiatan akademik secara menyeluruh. Di hari selanjutnya, yakni hari ke-8, salah satu kegiatan penting yang juga kami ikuti selama magang adalah pengklasifikasian bahan pustaka. Pengklasifikasian merupakan proses pengelompokan bahan pustaka berdasarkan subjek atau topik tertentu menggunakan sistem klasifikasi perpustakaan seperti yang dikenal oleh banyak orang, yakni Dewey Decimal Classification atau DDC. Dalam kegiatan ini, kami mempelajari dan membantu menganalisis isi bahan pustaka baik dari judul, daftar isi maupun pengantar untuk menentukan subjek utama dari buku tersebut. Kemudian kami juga membantu menentukan nomor klasifikasi yang sesuai dengan berdasarkan sistem DDC agar buku dapat ditempatkan dalam kelompok yang tepat. Lalu kami juga membantu memastikan bahwa nomor klasifikasi konsisten dengan koleksi lain yang serupa, sehingga memudahkan pemustaka dalam menelusuri informasi berdasarkan subjek. Melalui kegiatan ini, kami belajar bagaimana pustakawan tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga berperan sebagai pengelola informasi yang harus memahami isi koleksi secara menyeluruh, agar bisa mengaturnya secara sistematis dan logis. Klasifikasi yang tepat sangat penting dalam mendukung efektivitas pencarian informasi dan kenyamanan pengguna dalam mengakses koleksi perpustakaan. Pada hari ke-9, selain kami meneruskan klasifikasi, kami juga terlibat dalam kegiatan pengkatalogisasian bahan pustaka, yaitu proses pencatatan dan pendeskripsian data bibliografi suatu koleksi agar dapat diakses melalui katalog perpustakaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi lengkap dan terstandar mengenai suatu koleksi, sehingga pengguna dapat menemukannya dengan mudah melalui sistem katalog, baik manual maupun digital.
Adapun tahapan yang kami lakukan dalam pengkatalogisasian, yang pertama yakni mencatat elemen bibliografi penting dari bahan pustaka seperti judul, nama pengarang, penerbit, tempat dan tahun terbit, serta jumlah halaman. Lalu kami juga menentukan subjek atau topik berdasarkan isi buku untuk memudahkan pencarian tematik. Lalu kami juga menginput data tersebut ke dalam sistem SLIM agar buku tercatat dalam katalog online perpustakaan dan dapat ditelusuri oleh pemustaka. Dan yang terakhir yakni mengikuti standar katalogisasi seperti AACR2 atau RDA yang digunakan dalam perpustakaan. Melalui kegiatan ini, kami memahami pentingnya konsistensi, ketelitian, dan pemahaman struktur data bibliografi dalam mendukung sistem temu kembali informasi. Pengkatalogisasian bukan hanya sekedar teknis, tetapi juga bagian dari pengelolaan informasi yang berkontribusi besar terhadap keteraturan dan keterpakaian koleksi perpustakaan. Pada hari ke-10, kegiatan berikutnya yang saya lakukan selama magang adalah weeding bahan pustaka. Weeding atau penyusunan koleksi yaitu proses penting dalam manajemen perpustakaan yang bertujuan untuk menyeleksi dan mengeluarkan bahan pustaka yang sudah tidak relevan, rusak, atau jarang digunakan. Dalam kegiatan ini kami mempelajari dan juga membantu, yang diantaranya yaitu mengidentifikasi koleksi yang sudah lama tidak dipinjam, informasi yang sudah usang, atau kondisi fisik buku yang rusak dan juga tidak layak pakai. Nah, yang selanjutnya yaitu mencocokkan data fisik dengan sistem untuk memastikan apakah bahan tersebut memang sudah tidak aktif digunakan. Yang selanjutnya yaitu memberi tanda atau labeling pada bahan pustaka yang masuk dalam kategori weeding. Yang selanjutnya yaitu membantu dalam proses pemindahan koleksi ke gudang atau area penyimpanan sementara, sambil tetap mencatatnya dalam daftar untuk dokumentasi. Dari kegiatan ini kami belajar bahwa weeding bukan hanya sekedar membuang koleksi, tetapi merupakan upaya menjaga kualitas dan relevansi koleksi agar perpustakaan tetap menjadi tempat yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Weeding juga membuka ruang bagi koleksi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan akademik. Pada hari ke-11, kegiatan yang kami lakukan selama magang adalah inventarisasi bahan pustaka. Inventarisasi adalah proses pencatatan resmi terhadap semua koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan, baik itu koleksi baru maupun yang sudah ada, untuk memastikan keberadaan fisiknya dan status administrasinya. Dalam kegiatan ini, kami terlibat langsung dalam beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengecek dan juga mencatat identitas bahan pustaka seperti judul, pengarang, tahun terbit, dan juga jumlah eksemplar. Yang kedua yaitu memberi nomor inventaris unik untuk setiap koleksi sebagai tanda bahwa bahan pustaka tersebut telah resmi terdaftar sebagai milik perpustakaan. Yang ketiga yaitu membantu dalam pengisian buku induk inventaris atau sistem digital seperti SLIMS agar data koleksi tercatat secara sistematis dan terdokumentasi. Yang terakhir yaitu menyesuaikan data fisik dan data digital untuk memastikan tidak ada koleksi yang tercacer, ganda, atau tidak tercatat. Kegiatan inventarisasi ini memberi kami pemahaman mendalam tentang pentingnya dokumentasi dan pencatatan yang akurat dalam pengelolaan perpustakaan. Dengan inventarisasi yang baik, koleksi perpustakaan dapat dipantau, dilacak, dan juga dikelola dengan lebih efisien. Pada hari 12 magang, kami juga berkesempatan mempelajari dan terlibat dalam kegiatan otomasi perpustakaan, yaitu proses digitalisasi, layanan, dan manajemen koleksi menggunakan sistem komputerisasi. Di STIE Semarang, kegiatan otomasi melakukan dengan memanfaatkan sistem SLIM, Senayan Library Management System, yang merupakan perangkat lunak sumber terbuka. Untuk manajemen perpustakaan, dalam kegiatan otomasi ini saya melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu
menginput data bibliografi ke dalam sistem SLIM, mencakup informasi judul, pengarang maupun subjek, tarifikasi, dan lokasi koleksi. 2. Pengelolaan berkode dan label koleksi yang berhubungan langsung dengan data dalam sistem untuk mempermudah transaksi, peminjaman, dan pengembalian. 3. Mempelajari menu dan fitur dalam SLIM seperti sirkulasi, katalogisasi, pelaporan, dan pencarian OPAK (Online Public Access Catalog). Yang keempat, mendampingi perpustakawan dalam proses pelatihan singkat otomasi kepada pengguna baru. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh wawasan bahwa otomasi perpustakaan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut efisiensi layanan, ketetapan data, serta kemudahan akses informasi bagi pengguna. Kegiatan ini bertegas peran penting teknologi informasi dalam mengembangkan layanan perpustakaan modern yang cepat, akurat, responsif terhadap kebutuhan perpustakaan. Ya, pada hari ke-13, selain kegiatan teknis dan layanan, kami juga dilibatkan dalam kegiatan promosi perpustakaan. Nah, promosi ini bertujuan untuk memperkenalkan layanan, koleksi, dan juga fasilitas perpustakaan kepada sivitas akademika agar manfaatannya lebih maksimal. Selama magang, kami terlibat dalam beberapa bentuk kegiatan promosi, yaitu antara lain 1. Membantu membuat konten informasi terkait layanan perpustakaan seperti jam layanan, tata cara peminjaman, dan informasi koleksi baru untuk dipublikasikan melalui media sosial atau papan pengumuman. Nah, 2. Mendampingi pustakawan dalam kegiatan sosialisasi, misalnya sosialisasi kepada mahasiswa baru atau pengunjung yang belum familiar dengan layanan perpustakaan. Nah, yang ketiga itu kami membantu menyusun materi visual seperti banner, flyer, dan infografik guna menarik minat pengguna agar aktif memanfaatkan perpustakaan. Yang keempat, mengamati strategi penyebaran informasi berbasis digital dan manual untuk untuk menjangkau lebih banyak perpustaka. Nah, kegiatan ini membuka wawasan kami bahwa beberapa perpustakaan yang lengkap dan sistematis tidak hanya optimal tanpa upaya promosi yang efektif. Nah, promosi itu bisa menjadi bagian penting dalam membangun citra perpustakaan yang informatif, ramah, dan selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan akademik mahasiswa. Sebagai penutup dari presentasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan magang kami di perpustakaan STIE Semarang secara resmi telah berakhir dan ditarik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Nah, selama masa magang, kami telah mendapatkan banyak ilmu yang dapat kami terapkan dan banyak manfaat yang bisa kami ambil. Pengalaman berharga dalam berbagai aspek pengelolaan perpustakaan melalui dari kegiatan orientasi, pengolahan bahan pustaka, layanan kepada pemustaka, manajemen koleksi, hingga penerapan sistem otomasi dan kegiatan promosi perpustakaan itu maksudnya. Dari keseluruhan kegiatan tersebut, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perpustakaan dikelola secara profesional, serta bagaimana peran pustakawan sangat penting dalam menunjang proses belajar dan penelitian di lingkungan perguruan tinggi. Mungkin cukup itu yang dapat
kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya. Keunggulan perpustakaan STIE Semarang itu yang pertama, jika dibandingkan dengan perpustakaan setingkat sekolah tinggi yang ada di kota Semarang, SLIMS perpustakaan STIE Semarang lebih lengkap. Terus yang kedua, jika dibandingkan dengan perpustakaan setingkat sekolah tinggi yang ada di kota Semarang, ada beberapa perpustakaan yang mana pustakawan tersebut tidak murni pustakawan. Terus kendala yang kami alami ketika melakukan magang perpustakaan yaitu jarak tempuh tempat magang dari kampus UIN Wali Songo Semarang lumayan jauh dan juga macet di beberapa titik jalan, sehingga menyebabkan tergesa-gesa dalam berkendara. Nah, saran kami bagi perpustakaan STIE Semarang yaitu diharapkan dapat menambah jumlah pustakawan agar operasional perpustakaan dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam pelayanan dan pengolahan koleksi. Terus perlu dilakukan peningkatan promosi terhadap program-program kreatif seperti wedding literasi agar dikenal luas oleh masyarakat dan civitas akademik.